Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas masih dalam materi trigonometri. Pada video sebelumnya, Ibu sudah memberikan materi tentang aturan sin dan aturan cos. Nah, pada video kali ini, Ibu akan memberikan tentang pembahasan atau soal-soal pembahasan tentang aturan sin dan aturan cos. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terima dengan baik. Oke, kita beralih ke pembahasan soal tentang aturan sin dan aturan cos agar lebih paham lagi mengenai bagaimana atau kita menggunakan aturan sin atau aturan cos dari soal yang disajikan. Nomor 1, diketahui segitiga ABC dengan panjang AC 5, sudut ABC 45, sudut ABAC 30 derajat, panjang BC-nya berapa? Nah, biar lebih jelas seperti yang Ibu bilang pada materi sebelumnya, kita usahakan dengan gambar dulu. Jadi kamu tahu kalau dengan menggunakan gambar, jadi nanti ketahuan. Jadi ketahuan nanti kita pakai aturan sin atau pakai aturan cos. Nih Ibu gambarkan segitiga sembarang. Segitiga A, ini B, ini C, bebas ya, ABC-nya di mana saja. AC-nya 5 cm, AC ini 5 cm. Kemudian sudut ABC 45, ABC berarti di sini 45 derajat. Sudut BAC 30 derajat, BAC 30 derajat. Berapakah panjang BC nih dia? Di depan sudut A, ini adalah A kecil. Nah, berarti A sisi A-nya atau sisi B-nya yang ditanya, A kecil yang ditanya. Di depan sudut B, ini adalah B kecil. Ini berarti B. B kecilnya 5 cm. Nah, karena diketahui ada dua sudut dan satu sisi yang diketahui di hadapan sudut yang diketahui ya, ini berhadapan kan, sudut B dengan B diketahui, kemudian sudut A. Berarti kita menggunakan aturan sin. Nih, kita pakai aturan sin karena ada dua sudut dan satu sisi di hadapan yang diketahui. Nah, pakainya apa? Karena di sini A dan sudut A diketahui, berarti pakainya A per sin A sama dengan B per sin B. Gini kan? A-nya berapa? A-nya ditanya. Nah, per sin A. Sin A, A-nya 30 derajat. Sama dengan B-nya 5 cm per sin B. Berarti sin 45 derajat. A per sin 30 itu setengah ya. Sama dengan 5 per setengah akar 2. Sin 45 itu setengah akar 2. Makanya harus sudah hafal, wajib sudut istimewa di kuadran pertama. Ini tinggal kita coret. Nah, ini dia. Jadi sisi A ini sama juga dengan sisi BC kan? Ini berarti sama dengan 5 per akar 2. Nah, di sini nggak ada 5 per akar 2 pilihan gandanya ya. Nah, kita sederhanakan. Berarti dikali akar 2 per akar 2. Sehingga panjang BC atau si A ini sama dengan 5 per akar 2 kali akar 2 adalah 2. Di sini akar 2. Berarti 5 per 2 akar 2. 5 per 2 akar 2. Berarti jawabannya yang D. Gitu ya. Itu nomor 1. Paham ya? Dia menggunakan aturan sin. Kita contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui segitiga ABC, ingat digambar lagi biar lebih mudah. Ibu gambar dulu segitiga ABC. ABC dengan panjang AB 7 cm. AB 7 cm. Nih, kemudian panjang AC 14 cm. Dan sudut C 30 derajat. Ini ya, 30 derajat. Maka besar sudut A berapa? Nah, nih besar sudut A berapa? Nah, yang di sini yang diketahui apa? Ini yang di depan sudut C yang diketahui adalah C kecil, sisi C. Kemudian ini yang diketahui lagi 14 cm ini adalah yang di depan sudut B. Nih,
di depan sudut B. Nih, di depan sudut B. Berarti B-nya 14 cm. Nah, berarti karena yang diketahui ada dua sisi, kemudian dan satu sudut, tapi sudutnya tidak diapit ya. Ini tidak diapit. Ini berarti yang diketahui ada dua sisi dan satu sudut berhadapan di salah satu sisi yang diketahui. Berarti ini juga menggunakan aturan sinus. Nah, ini dia aturan sinus yang digunakan. Jadi karena di sini yang diketahui B, sisi B, berarti kita pakai B per sin B sama dengan apalagi yang diketahui C per sin C. C per sin C. Nah, kita pakai yang ini. Karena ini yang diketahui, kita pakai perbandingan yang ini. B-nya berapa? B-nya 14 cm per sin B. Sin B tidak diketahui. Nah, Ibu tulis tetap sin B sama dengan C. C-nya 7 cm per sin C. Berarti sin C-nya 30 derajat. Nah, berarti 14 per sin B sama dengan 7 per sin 30 itu setengah. Nah, ini dia. Ini tinggal kali silang aja ya, Nak. Tinggal kali silang, berarti 7 dikali sin B sama dengan, ini tinggal perkalian silang, 14 kali setengah. 14 dibagi 2 itu 7. Nah, berarti sin B sama dengan, ini kan 7 sin B ya, sama dengan 7. Berarti sin B sama dengan 7 bagi 7. Nih. Berarti sin B sama dengan 1. Nah, sin berapa yang nilainya 1 gitu kan? Di sini. Nih, sin B sama dengan 1. Nah, sin berapa yang nilainya 1 gitu kan? Karena dia semuanya 30 derajat, berarti dia di kuadran 1 juga kan? Berarti sin berapa? Oh, sin 90 derajat berarti dia. Nih, dicoret aja, Nak. Coret. Berarti B-nya di sini 90 derajat. Nah, B-nya 90 derajat. Apa B yang ditanya? Bukan. Yang ditanya bukan yang B. Yang ditanya adalah yang besar sudut A-nya. Nih dia, besar sudut A-nya. Nih, besar sudut A-nya berapa? Nih. Sudut B-nya diketahui 90 derajat, ya kan? Nih. Berarti kan kalian kan tahu semua bahwa segitiga ini besar sudutnya jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti kan sudut A tinggal sudut A ini berarti sama dengan 180 derajat tinggal dikurang 30 derajat dikurang lagi 90 derajat karena totalnya semua 180 derajat. Sehingga besar sudut A sama dengan 180 dikurang 30 ini berarti 150 dikurang 90 berarti 60 derajat. Nah, ini jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang D. Nih dia yang D. Gitu. Nah, itu masih menggunakan aturan sin. Masih mudah ya. Untuk nomor 2 masih menggunakan aturan sin dan tidak terlalu sulit. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, diketahui segitiga ABC. Oke, kita gambar dulu ya biar lebih jelas. Diketahui segitiga ABC. A, B, C. Ini tidak berpatokan B-nya di sini ya. B-nya juga bisa di atas ya. Pokoknya terserah kalian. Diketahui segitiga ABC dengan panjang BC 8. Nih BC 8 cm. BC 8 cm berarti di depan sudut A ini ya. Ini berarti A kecil. A-nya. Kemudian panjang AC 6. AC 6 cm. Ini di depan sudut B. Berarti B kecil. Kemudian dan sudut C-nya 60 derajat. 60 derajat. Nih 60 derajat ya. Nah, di sini 60 derajat. Nah, kamu lihat di sini ada dua sisi diketahui ya. Ada dua sisi diketahui mengapit satu sudut. Yang ditanya panjang sisi C. Nih, C kecil berapa? Yang ditanya adalah panjang sisi C. Diketahui ada dua sisi mengapit satu sudut. Dua sisi mengapit satu sudut. Nah, ini dia. Karena ada dua sisi mengapit satu sudut, maka dia menggunakan aturan cos. Dia menggunakan aturan cos. Lihat yang ditanya apa? Yang ditanya C. Ya udah, berarti di depan sini adalah C kuadrat. Nih. Kemudian C kuadrat sama dengan sisi yang mengapit sudut C-nya.
sisi lainnya dikuadrat di jumlah. Yang ditanya C, berarti C kuadrat sama dengan jumlah sisi-sisi lainnya dikuadrat, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali sisi yang mengapit, berarti 2 kali A kali B, 2A kali B dikali cos sudutnya, sudut yang diketahui ini, sudut yang C nya ini nih di depan sisi C, berarti dikali cos C. Nah ini dia nih, ini rumusnya, aturan kosinus ya. Sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat, A nya 8 kuadrat ditambah B nya 6 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 6 cos 60 derajat. Ini berarti 64 ditambah 36 dikurang ini C kuadrat 2 kali ini 96 ya, 2 kali 8 16, 16 kali 6 96 cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Nah ini dia. Atau nanti cos 60 setengah tinggal dicoret 2 sama 2 ya kan, tinggal 48, tinggal dicoret juga saat. Berarti C kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 ini 100 dikurang 48 ya, 96 dibagi 2, sehingga C kuadrat sama dengan 100 dikurang 48 itu 52, sehingga C sama dengan akar dari 52. Nah C sama dengan akar dari 52 ini berapa kali berapa kalau kita mau sederhanakan? Bisa 16 kali berapa? Atau berapa kali berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nak? 16 dikali atau berapa kali berapa? Ada yang tahu akar dari 52? Coba dicari dulu. Oke, tahu ya berarti ya jawabannya ya. Akar 52 itu berapa? Coba dicari sendiri. Oke. Ayo, bisa kan? Ini merupakan salah satu bentuk akar. Oke, itu yang contoh nomor 3. Untuk nomor 3 tadi berapa akar dari 52? Sudah ketemu nak? Akar dari 52 yang ditanya apa tadi? Maka panjang C adalah ini ya, di sini ya, Ibu coret-coret di sini. C berarti tadi akar 52. Berapa jawabannya? Sudah ada yang dapat? Iya, betul, yang jawab dari 4 kali 13. Nah, berarti akar dari 4 kali 13 itu kan 52 ya. Akar 4 itu 2 kali akar 13, karena akar 13 dia bisa diakarkan. Berarti C adalah akar 52, panjang C itu adalah 2 akar 13. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, seperti biasa Ibu akan gambarkan dulu segitiganya. Segitiga ABC dengan panjang AB 20 cm, kemudian panjang BC 10 akar 3 dan panjang AC 10 ya. Maka besar sudut A nya berapa? Nah, ini besar sudut A nya berapa? Ingat ya, ada 3 sisi diketahui. 3 sisi diketahui. Berarti kalau 3 sisi diketahui, 3 sisi diketahui, berarti kita menggunakan aturan kosinus. Ini dia. Ya, kosinus. Kita pakai aturan kosinus. Kan yang ditanya sisi A, sudut A. Ini ya, kan yang ditanya sudut A, berarti kita pakai yang di depan sudut A. Ini berarti A yang ditanya, ya kan? Sisi A yang ditanya, berarti kita pakai sisi A. A kuadrat sama dengan sisi yang mengapit dikuadratkan. Sisi lainnya itu dikuadratkan, berarti B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali sisi yang lainnya, 2 kali BC cos A. Nah, ini dia ya. Pakai rumus yang ini. Nih. Ajan ya, Nak. Nih, kita pakai rumus yang ini karena yang ditanya sudut A. Sudut A berarti kita pakai cos A. Kenapa pakai cos? Karena semua sisinya diketahui, berarti pakai cos.
Nah, ini A kuadrat. A kuadratnya berapa nih? A kuadratnya 10 akar 3 pangkat 2 sama dengan B. B-nya berarti depan sudut B. Ini B kecil. Ini berarti C. C kecil berarti depan sudut C. Ini berarti C kecil. Tuh ya. Berarti B-nya berapa? B-nya 10 pangkat 2 ditambah C-nya 20 pangkat 2 dikurang 2 kali 10 kali 20 cos A. Kita nggak tahu cos A nya berapa. Nah, kita kuadratkan 10 akar 3 pangkat 2 berarti 10 pangkat 2 100 dikali akar 3 pangkat 2 berarti 3 kali 100 berarti 300 gini kan, sama dengan 10 kali pangkat 2 100 ditambah 20 pangkat 2 itu 400 dikurang 2 kali 10 kali 2 berarti ini 400 ya, 400 cos A. Ingat, ini tidak boleh dikurang karena di sini ada satuan cos A-nya ya. Di sini ada cos A-nya, ini nggak boleh dikurang, 400 kurang 400 nggak boleh. Ini harus ditambah dulu yang ini. Nah, ini pindah ruas. Berarti ini Ibu pindah ruaskan ke sini, kita mencari sudut. Berarti 400 cos A sama dengan 100 ditambah 400 dikurang 300 ya kan. Ini pindah ruas juga 300-nya kan, karena kita mencari cos-nya nih. Jadi 400 cos A sama dengan 100 ditambah 400 500 dikurang 300 jadi 200 ya, 200. Sehingga cos A sama dengan 200, 400 nya pindah ruas jadi per 400 nih. Jadi cos A sama dengan coret ya kan, tinggal 2/4. 2/4 itu berarti 1/2 gini kan. Sehingga cos A sama dengan setengah. Nah, cos berapa yang nilainya setengah gitu kan. Nah, harus hafal ya, cos berapa nilai setengah? Oh, cos 60 nih, berarti sudut A sama dengan 60 derajat. Ini jawabannya. Oke, ini yang A. Ini yang nomor 4. Jadi sudut A adalah 60 derajat. Ingat ya, kalau tiga sisi diketahui kita menggunakan aturan cosinus. Kalau yang ditanya besar sudut B-nya ya berarti di sini langsung pakainya di sini B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2. Kalau B ya berarti AC cos B gitu ya, tergantung apa yang ditanya. Lanjut ke nomor 5. Nah, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 6 cm. Ini Ibu gambarkan dulu segitiganya lagi biar kamu tahu ya. Kalau nggak digambar kita nggak bisa tahu dia pakai aturan sin atau pakai aturan cos. Nih, dengan panjang AB 6, ini 6. Kemudian BC 5, kemudian AC 4. Semua sisi ketiganya diketahui. Maka tentukan nilai dari tangen B. Ini tangen B. Nih, yang ditanya tangen B. Ya kan? Nah, apakah ada rumus tangen dari segitiga sembarang? Nggak ada, kita hanya pakai aturan sin dan aturan cos. Nah, berarti kalau nggak pakai aturan sin dulu baru atau pakai aturan cos, baru nanti kita menggunakan rumus tangen gitu kan. Nah, karena tiga sisinya diketahui nih, sisi AB, sisi BC, sisi AC, semua diketahui, berarti kita pakai aturan cos karena kita pakai tiga sisi diketahui. Tiga sisi diketahui. Berarti kita pakai aturan cos gini kan ya. Karena yang ditanya tangen B berarti sudut B harus kita tahu dulu sudut B nya berapa, berarti kita pakai di sini yang B kuadrat nanti. Oh, berarti di depan sudut B ini B kecil nih, B kecilnya sama dengan 4 sisi B nya. Di depan sudut C berarti ini C kecil, C nya 6 sisi AB nya. Di depan sudut A ini berarti A kecil, sisi A nya 5 cm. Nah, berarti kita pakai aturan cos. Di sini aturan cosnya karena yang ditanya tangen B, berarti kita pakai B ya kan, pakai cos B. Berarti B kuadrat sama dengan sisi selain B nya ini dikuadratkan di jumlah. Berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali sisi lainnya 2AC cos B. Nah, kita pakai ini nih. Sebentar, kita pakai ini ya. Nah, nih Ibu kotakin dulu nih.
Jadi B kuadrat, B-nya berapa tadi? 4. Oh, berarti 4 kuadrat sama dengan A-nya. A-nya 5, berarti 5 kuadrat ditambah C-nya 6. 6 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 6. Cos B. Cos B-nya nggak diketahui, berarti tetap pakai cos B. 4 pangkat 2, 16. Sama dengan 5 pangkat 2, 25 ditambah 36 dikurang 2 kali 5, 10, 10 kali 6, 60 cos B. Sama seperti tadi ya, nomor 4. Ini Ibu pindah ruas dulu. Nih, Ibu pindah ruas. 16 juga pindah ruas. Nah, karena kita ingin mencari cos, biarkan cosnya sendiri. Sehingga 60 cos B sama dengan 25 ditambah 36 dikurang 16. Sehingga 60 cos B sama dengan, ini 36 dikurang 16, 20 ditambah 25 berarti 45, ya kan? Jadi cos B nilainya adalah 45 per 60. Ibu sederhanakan, sama-sama dibagi 15, berarti 45 dibagi 15 3, 60 dibagi 15 4. Sehingga di sini ya, sehingga cos B sama dengan nilainya 3/4. Nah, ada nggak nilai istimewa dari 3/4? Nggak ada kan? Nah, karena yang ditanya adalah tangan B. Nah, ingat lagi nih, ini belum selesai. Karena yang ditanya tangan B, ini cos B. Ingat kalau tangan itu adalah sami, samping per miring. Nih, berarti sampingnya 3, miringnya 4. Gambar dulu. Kamu gambar dulu segitiga yang siku-siku. Ya, gambar dulu segitiga yang siku-siku. Nih, gini kan? Nih, misalkan di sini B-nya, nih cos B sami samping per miring. Ini siku-siku di sini. Ini sudut B-nya, berarti sampingnya tuh yang ini. Diingat lagi ya pelajaran awal ya. Ini samping sudut yang ini. Sampingnya berarti 3, miringnya itu ada di depan sudut siku-siku. Nih, miringnya itu yang ini. Ini miring, itu 4. Gini kan? Nah, kemudian karena yang ditanya tangan, nih tangan B berapa? Nih, tangan itu adalah desa, depan per samping. Gini kan? Depan per samping. Depannya kita nggak tahu, harus cari dulu nih depan sudut yang ini. Nih depan sudut yang ini. Kita cari dulu pakai depan sudut. Rumusnya apa depan sudut? Depan kuadrat sisi, berarti ini pakai rumus segitiga siku-siku. Depan kuadrat sama dengan miring kuadrat, ya kan? Miring kuadrat dikurang samping kuadrat, gini kan? Berarti depan kuadrat sama dengan miringnya 4 kuadrat dikurang sampingnya 3 kuadrat. Sehingga depan kuadrat sama dengan 16 dikurang 9. Berarti depan kuadrat sama dengan 7. Sehingga depan itu adalah akar 7. Ini ya, ini depannya. Nih, berarti depannya itu akar 7. Nih. Nah, berarti tangan B sama dengan akar 7 per samping. Sampingnya 3. Nah, jadi tangan B itu nilainya adalah 1/3 akar 7. Ini jawabannya. Oke, temu ya. Ini jawaban tangan. Kalau ditanya sinnya, berapa nilai sin B? Nah, sin B adalah demi. Gitu kan? Berarti demi, depan per miring, depannya berapa? Akar 7. Miringnya berapa? 4. Ya, berarti sinnya adalah 1/4 akar 7. Ini jawabannya. Gitu ya. Itu nomor 5. Kita beralih ke nomor 6. Nomor 6. Nah, ini dia. Diketahui segitiga PQR, Ibu gambar dulu segitiganya. Bukan ABC lagi nih, PQR. PQR. Sisi PQ 3, PQ 3. Berarti ini PQ. Berarti dia di depan sudut R ya. PQ 3, PR 4. Terus sedangkan sudut P ini 60 derajat. Oh, oke. Ada dua sisi mengapit satu sudut. Berarti dia pakai aturan kosinus, ya kan? Nih, pakai aturan kosinus. Betul ya? Pakai aturan kosinus.
Nah, berarti kita nanti tahu si RQ-nya. RQ ini di depan sudut P, berarti P kecil. Di depan sudut Q ini berarti Q kecil, panjang Q. Di depan sudut R berarti R kecil, R-nya kecil 3. Nah, yang ditanya adalah berapakah besar kosinus sudut R? Nih yang ditanya ini. Ya, berarti kita harus tahu dulu sisi P-nya dulu untuk mengetahui berapa sudut R-nya. Karena untuk mendapat sudut R ini, kalau mau pakai aturan sin ya harus ada dua sisi, aturan cos harus ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Atau kalau pakai aturan sin ya harus tahu salah satu sisinya, gitu kan? Nah, berarti di sini karena pakai aturan cos dan sudut P yang diketahui, berarti di sini P kecil ya, berarti P kuadrat sama dengan sisi lainnya yang mengapit, berarti Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurang 2 QR cos P besar ya, sudut P nya nih kita pakai ini ya, pakai ini. Berarti P kuadrat yang ditanya, Q nya 4 kuadrat ditambah R nya 3 kuadrat dikurang 2 Q nya 4 R nya 3 cos P. P kuadrat sama dengan 16. Oh, cos P nya kita ganti nanti ya, 16 ditambah 9 dikurang 2 dikali ini 12 ya. Cos berapa ini? Cos 60. Cos 60 tahu ya berapa ya? Harus sudah di luar kepala. 16 ditambah 9 nggak boleh langsung dikurang 2. Ini harus ditambahin karena 2 ini punyanya si cos ini. Jadi di sini 25 dikurang 2 kali 12, cos 60 harus sudah di luar kepala. Itu nilainya setengah. Coret. Nah, ini dia. Berarti P kuadrat sama dengan 25 dikurang 12. Jadi P sama dengan ini 13 ya. 25 dikurang 12 itu 13, berarti P akar dari 13. Berarti panjang P ini adalah akar 13 ya. Sudah dapat nih yang P-nya. Nah, bukan P yang ditanya, bukan panjang sisi RQ yang ditanya, bukan panjang sisi P yang ditanya, tapi yang ditanya adalah berapakah nilai kosinus sudut R nih yang ini. Berapa kosinus sudut R nih? Dan sih sudah diketahui P-nya akar 13, Q-nya 4. Ya udah, berarti kamu juga sudah tahu karena yang ditanya R, berarti kita pakai R kuadrat di sini. R kuadrat sama dengan sisi yang mengapit ya. Berarti Q kuadrat ditambah P kuadrat dikurang 2PQ gini kan, cos R sudut R-nya. R kuadrat 3 kuadrat, Q-nya 4 kuadrat, P-nya tadi sudah dapat ya, akar 13 kuadrat dikurang 2 P-nya akar 13, Q-nya 4 cos R yang ditanya. Sehingga di sini 9 sama dengan 16 ditambah akar 13 itu 13 pangkat 2 ya, dikurang 2 kali akar 13 kali 4 berarti 8 akar 13 cos R. Mencari sudut berarti ini pindah ruas, 9-nya pun pindah ruas gitu kan. Jadi 8 akar 13 cos R sama dengan 16 ditambah 13 dikurang 9. 8 akar 13 cos R sama dengan 16 tambah 13 berarti 29. 29 dikurang 9 berarti 20. Berarti cos R sama dengan 20, pindah ruas ya, 8 akar 13 nya jadi dibagi 8 akar 13. Sehingga ibu bisa coret, ibu bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 4 berarti cos R sama dengan dibagi 4 tinggal 5 per 2 akar 13. Kalikan akar sekawan, kalikan akar 13 per akar 13. Sehingga menjadi cos R sama dengan 5 per 2 kali akar 13 kali akar 13 berarti 13. Berarti 2 kali 13, 26 akar 13. Ini jawabannya. Berarti yang A. Ini dia yang A. Oke, ibu lanjut ke nomor 10. Untuk nomor 7, 8, 9-nya setelah ini ya. Nomor 10, kosinus sudut terbesar. Nah, ini ada kata-kata sudut terbesar nih. Sudut terbesar dari suatu segitiga yang bersisi 8, 11, dan 14 cm itu berapa?
Nah, kita lihat dulu di sini. Ibu akan gambarkan dulu segitiganya seperti biasa, biar kita tahu ya dia menggunakan aturan sin atau aturan cos. Nah, ada segitiga nih. Yang pertama 8, kemudian 11 sama 14 cm. Ada kata-kata kosinus sudut terbesar. Kalau sudut terbesar nih, sudut terbesar, maka ambil sisi terpanjang ya, sisi terpanjang. Di sini sisi terpanjangnya adalah 14 cm. Berarti yang ditanya adalah yang ini sudutnya. Anggap saja misalkan dia sudutnya adalah alfa. Nah, berarti sudut alfanya di sini berapa? Gitu ya. Anggap di sini misalkan kita kasih A, B, C. Berarti di depan sudut A ini adalah A kecil, di depan sudut B adalah B kecil, di depan sudut C adalah C kecil. Sehingga karena sudut yang sisi yang terpanjang adalah 14 cm adalah sisi A, berarti di sini kita pakai aturan apa? Aturan kosinus. Ya kan? Aturan kosinus. Kenapa pakai aturan kosinus? Ada yang tahu? Ya, seperti yang tadi Ibu bilang, bahwa karena diketahui 3 sisinya, ya kan? Ini diketahui. 3 sisi diketahui. Kalau 3 sisi diketahui berarti kita pakai aturan kosinus. Nah, karena sisi terpanjangnya 14 cm, berarti di sini pakainya yang A kuadrat sama dengan sisi lainnya dikuadratkan dan dijumlah. Berarti B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Nih, nanti yang ditanya cos A-nya berapa? A-nya 14 pangkat 2, B-nya 8 kuadrat ditambah C-nya 11 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 11 cos A yang ditanya. 14 kuadrat berarti 14 kali 14 196 ya. Sama dengan 8 kuadrat itu 64 ditambah 11 pangkat 2 itu 121 dikurang 2 kali 8 kali 11. 2 kali 11 itu 22 dikali 8 jadi 16 1 16 17 176 cos alfa. Pindah ruas lagi cosnya karena yang ditanya adalah sudutnya. Berarti cos A 176 cos A minus ya, pindah ruas jadi plus, sama dengan 64 ditambah 121 pindah ruas 196 nya jadi min 196. Kemudian 176 cos A sama dengan ini berarti 64 ditambah 121 itu 175 ya. 175 dikurang 196 gini. 175 dikurang 196 berarti hasilnya minus ini 8 ya. 185 dikurang 196 berarti minus 176 cos A sama dengan minus berapa? 185 dikurang 196 minus 11. Jadi cos A sama dengan 176 nya pindah ruas jadi pembagian min 11 per 176, sehingga cos A nya sama dengan, sederhanakan, sama-sama dibagi 11 bagi 11 min 1 per 176 dibagi 11 16. Nah, ini jawabannya. Jadi sudut terbesar dari segitiga 8, 11, dan 14 ini adalah min 1/16. Minus ini artinya apa? Artinya bahwa dia bukan di kuadran 1 dan bukan di kuadran keempat, ya kan? Karena nilainya minus. Nah, berarti mungkin saja dia di kuadran kedua karena nilainya negatif atau minus, ya. Nah, ini jawabannya yang E. Ini nomor 10. Lanjut ya, nomor 10 kita beralih ke nomor 7. Nah, ini dia nih. Nomor 7 ini sering keluar di UNBK ya. Ini biasanya kita sebut dengan jurusan 3 angka. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jarak sejauh 60 mil dengan arah 40 derajat. Nah, di sini kita harus butuh gambarnya dulu di sini. Misalkan di sini pelabuhan A. Di sini Ibu titikin ini pelabuhan A ya. Di pelabuhan A ini 40 derajat. Ingat ya, kalau misalkan kalau Ibu menggambarkannya
Ibu menggambarkannya itu kalau 40 derajat itu berarti kita berlawanan arah jarum jam aja biar gampang ya, seperti kemarin. Nih, Ibu kasih titik-titik. 40 derajat berarti kemungkinan 40 itu sebelah sini nih ya, 40 derajat itu kemungkinan sebelah sini, 40 derajat gitu ya. Nah, ini sampai di pelabuhan B. Nah, pelabuhan B di sini nih misalkan. Nah, ya kan? Jaraknya berapa antara pelabuhan A dan pelabuhan B? 60 mil. Nih 60 mil. Kemudian dari pelabuhan B dia berputar haluan dilanjutkan ke pelabuhan C sejauh 90 mil dengan arah 160 derajat ya, searah 160 derajat. Ini juga sama, Ibu gambar lagi. Nih, Ibu gambar lagi 160 derajat. Ini pelabuhan B ya. Berarti dari sini ke sini itu kan 90, ya kan? Biar jadi 160 berarti sekitar sebelah sini. Nih, ya kan? Nih 160 derajat. Nih 160 derajat misalkan di sini. Biar jadi 180 kan 180 dari sini ke sini ya. Nih, 180 derajat dari sini ke sini. Berarti kalau 160 kira-kira aja segini. Nih Ibu gambar di sini. Nih 100 nih. Ini anggap 160 derajat gitu kan. Nih di sini nih. Ini pelabuhan C. Nah, ini pelabuhan C ya. Yang ditanya adalah di sejauh berapa? 90 mil. Nih, 90 mil. Dengan arah 160 derajat, maka jarak terdekat dari pelabuhan A ke pelabuhan C. Oke, yang ditanya tuh yang ini. Nih, berapa? Gitu. Berapa dari pelabuhan A ke pelabuhan C? Gitu. Nah, ini nih lihat di sini, ini kamu kalau belajar waktu SMP, yang sudut yang A ini nih, garis ini sudut dalam berseberangan. Berarti kalau di sini 40, pasti di sini 40 juga, ya kan? Nih 40 juga. Sudut dalam berseberangan nih. Sudut dalam berseberangan. Kemudian di sini nih, ini kan sudut lurus itu berarti 180 derajat. Kalau di sini 160, ini kan dari 0 nih, 160, ini dari sini ke sini 180 derajat. Berarti di sini sisanya berapa? Ini 160, di sini 180, berarti sisanya 20 derajat gitu kan. Jadi totalnya sudut B berapa di sini? Tahu ya? 60 derajat. Nah, kalau digambarkan lagi di luar seperti ini berarti nih. Ini sudut B-nya, ini berarti 60 derajat gitu kan. Ini pelabuhan C, ini pelabuhan A. Nah, nih. Pelabuhan A ke pelabuhan B 60 mil. Kemudian pelabuhan B ke pelabuhan C 90 mil. Yang ditanya jarak terdekat dari A ke C. Nah, ini yang ditanya berapa? Ini berarti di depan sudut B ini B kecil. Di depan sudut A ini berarti A kecil ya. Di depan sudut C berarti ini C kecil. Nah, berarti kita pakai aturan apa? Pakai aturan cos. Kenapa? Karena ada dua sisi mengapit satu sudut. Dua sisi mengapit satu sudut. Ya, mengapit satu sudut. Berarti dia pakai aturan cos nih. Nah, pakai B berarti di sini ya. Berarti B kuadrat sama dengan sisi lainnya yang diketahui, dikuadratkan. Berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Nih, pakai rumus ini. Nih. B kuadrat berapa ditanya? A kuadrat 90 kuadrat ditambah C kuadrat 60 kuadrat dikurang 2 kali A nya 90, C nya 60 cos. Nah, B nya tadi dapat berapa? 60 derajat ya. Berarti B kuadrat sama dengan 90 kuadrat. Berarti 9 pangkat 2 81, nolnya ada 2 ditambah 60 kuadrat 36, nolnya ada 2 dikurang 2 dikali 90 kali 60. 9 kali 6 itu 54, 5400. Cos 60 itu setengah ya, coret, seret, dah. Berarti B kuadrat sama dengan berapa ini? 6 tambah 1, 7 8, 9, 10, 11 nolnya ada 2, jadi 11.700 dikurang 5.400. Jadi B kuadrat sama dengan 00, ini 3, 11 dikurang
5 berarti 6.300. Nah, berarti jadi panjang dari pelabuhan pelabuhan A ke pelabuhan C atau B kuadrat sama dengan 6.300, atau B-nya sama dengan akar dari 6.300. 6.300 itu berarti kalau disederhanakan 63 kali 100 gitu kan. 63 kali 100 berarti 10, akar 100 itu 10 kali akar 63. 63 bisa lagi disederhanakan ya kan, 10 kali 9 kali 7 ya kan, 9 kali 7 63, berarti akar 9. Akar 9 itu berarti 3, berarti 10 kali 3 kali akar 7, sehingga panjang B-nya adalah 30 akar 7 mil. Nah, jadi jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan C adalah 30 akar 7 mil. Itu jawabannya yang C. Ini dia. Ini. Oke, kita beralih ke nomor 8. Kita lihat ke nomor 8. Nomor 8 itu diberikan segi 4 ABCD seperti pada gambar, tentukan panjang BC nih. Ini yang ditanya, panjang BC-nya berapa? Untuk mendapatkan panjang BC berarti kalau kita pakai aturan cos harus tahu AB-nya dan tahu AC-nya. Jadi dua sisi mengapit satu sudut. Kalau ia menggunakan aturan sin berarti harus tahu sisi C-nya. Nah, ini sisi C tidak diketahui, sudut C-nya tidak diketahui, sisi AC tidak diketahui. Maka kita beralih ke segitiga ACD. Segitiga ACD ini diketahui sudut D-nya itu 30 derajat. Berarti di depan sudut D ini adalah sisi yang AC kan. Sisi AC ini berarti D kecil ya. Kemudian di depan sudut C nih, ini adalah C kecil. C kecil adalah 10 cm panjangnya sisi AD. Nah, karena dari segitiga ACD ini diketahui dua sudut satu sisi ya, dua sudut satu sisi, tapi sisinya tidak ini ya, dua sudut tidak mengapit satu sisi. Artinya adalah di sini ada dua sudut tapi salah satu sisi yang diketahui itu berhadapan dengan sudut yang diketahui. Nah, ini berarti kita menggunakan aturan sin gitu ya, menggunakan aturan sinus. Nah, aturan sinus berarti di sini bahwa sisi C per sin C itu sama dengan sisi D. Sisi D ini adalah AC ya, per sin D. Nih pakai rumus yang ini kan, aturan sin. Nah, C-nya berapa? C-nya 10 cm per sin C. Sin C-nya 45 derajat. Sama dengan D-nya ditanya per sin D. Sin D-nya adalah 30 derajat. Berarti 10 per sin 45, ini setengah akar 2. Sama dengan D-nya ditanya per sin 30. Sin 30 adalah setengah. Ini bisa dicoret kiri kanan. Nah, habis ya. Tinggal di sini tinggal 10 per akar 2 sama dengan D ya. Atau Ibu pindah aja, D sama dengan 10 per akar 2, kita sederhanakan, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Atau kalau nggak mau dikalikan dulu langsung 10 per akar 2 di sini juga nggak apa-apa, karena kan kita belum hasil akhirnya ya. Nah, berarti D-nya sama dengan 10 per akar 2 kali akar 2 adalah 2 kali akar 2, nih akar 2 yang atas. Berarti D-nya sama dengan 5 akar 2. Nih, berarti D-nya 5 akar 2. Ini nggak usah disederhanakan jadi 5 akar 2, langsung D-nya 10 per akar 2 pun nggak masalah ya. Ini nggak masalah. Nah, sudah dapat D-nya berarti sudah dapat panjang AC. Ya, sudah dapat panjang AC. Kalau sudah dapat panjang AC berarti ada dua sisi ya, segitiga yang ABC nih. Kita perhatikan segitiga yang ABC ini ada dua sisi yang diketahui, dua sisi mengapit satu sudut, mengapit satu sudut. Nah, karena diketahui dua sisi mengapit satu sudut, otomatis berarti dia pakai aturan cos ya, aturan
aturan cos. Nih, pakai aturan cos. Aturan cos pada segitiga yang ABC ini, karena yang ditanya BC, BC ini kan berarti di depan sudut A. Berarti yang ditanya adalah A kecil, gini ya. Nah, berarti, atau kalau mau pakai langsung BC juga nggak apa-apa. Artinya adalah karena ditanya BC, berarti BC kuadrat sama dengan, ya, sama dengan sisi yang lainnya dikuadratkan, dijumlah. Artinya adalah AB dikuadrat ditambah sisi AC dikuadrat dikurang 2 kali AB kali AC gini cos A, ya kan, karena A ini adalah sisi yang di sudut yang di depan sisi BC. Ini pakai ini boleh, atau mau kamu mau diubah dulu jadi huruf kecilnya, misalkan A ini D-nya ini adalah B juga boleh, nggak masalah. BC kuadrat sama dengan AB. AB-nya berapa? AB-nya 10 akar 2 pangkat 2 ditambah AC. AC-nya 5 akar 2 pangkat 2 dikurang 2AB, berarti 2 dikali 10 akar 2 dikali AC. AC-nya berarti 5 akar 2 cos A. Cos A-nya berarti 60 derajat. Ini ya. Jadi BC kuadrat sama dengan 10 akar 2 kuadrat, berarti 10 pangkat 2 tuh 100, akar 2 dipangkatin 2 berarti 2, berarti 100 kali 2 berarti 200, ditambah 5 akar 2 kuadrat, berarti 5 pangkat 2 25, akar 2 pangkat 2 itu 2, berarti 25 kali 2 berarti 50, dikurang 2 dikali, ini ibu sengaja tidak dikalikan dulu ya, kita kalikan yang ada akarnya dulu aja. 10 kali 5 nih, 10 kali 5 itu 50, akar 2 kali akar 2 itu adalah 2, jadi 5 kali 10 50, 50 dikali 2 berarti kali 100 dikali cos 60 setengah. Nah ini bisa dicoret kan, 2 sama setengah di atas ini ya, ini di atas ini, sehingga BC kuadrat sama dengan 200 ditambah 50, berarti 250 dikurang 100. BC kuadrat sama dengan 150. Jadi panjang BC sama dengan akar dari 150. Nah kita sederhanakan, BC berarti sama dengan akar dari 150 itu berarti 25 kali 6. Gini ya, akar 25 adalah 5, akar 6 nggak ada ya, berarti 5 akar 6. Nah ini berarti BC, berarti panjang BC adalah 5 akar 6. Bagaimana? Mudah kan ya? Mudah. Kalau sudah paham silahkan dipahami dulu. Dapat BC panjang 5 akar 6, kita beralih ke nomor 9. Oke, kita beralih ke nomor 9. Nomor terakhir, tadi nomor 10 sudah dikerjakan duluan ya. Kita lihat di sini pada gambar di bawah ini panjang PQ adalah 10 akar 3, ini PQ. Maka panjang PS adalah, PS itu yang ini ya, PS yang ini. Berapa panjang PS? Nah kita lihat dulu di sini. Lihat sudut RQP. Nih di sini sudut RQP. Sudut RQP berarti kan merupakan sudut lurus ya. Kalau di sini 60 derajat, berarti di sini karena dia sudut lurus 180 derajat, berarti di sini besarnya adalah 180 dikurang 60. Gitu ya. Berarti biar jadi 180 dikurang 60 berarti 120 derajat. Gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini sudut P-nya ini adalah 30. Berarti sudut S-nya berapa? Sudut S ini berarti kita perhatikan segitiga yang PQS. Segitiga PQS jumlah sudut-sudutnya adalah harusnya 180 derajat karena jumlah sudut segitiga ya. Sudah diketahui 120 derajat dan 30 derajat, sehingga sudut S ini merupakan hasil dari 180 dikurang 120 dikurang 30 derajat, sehingga sudut S adalah
30 derajat juga ya, karena 180 dikurang 120 itu 60 dikurang 30 derajat. Nah ini dia 30 derajat. Nah berarti kita perhatikan sekarang segitiga yang PQS. Segitiga PQS ini merupakan berarti segitiga sama kaki. Kenapa disebut segitiga sama kaki? Karena ini sudutnya sama nih. Ini 30, ini juga 30 ya. Karena dua sudutnya di sini sama, berarti panjang yang di samping sudutnya ini berarti panjang QP atau PQ. Ini berarti sama panjangnya yang di samping sudutnya ini yang 30 derajat juga, berarti sama juga dengan sudut SQ atau QS. Nah, berapa panjangnya? Berarti 10 akar 3. Nah, berarti di sini 10 akar 3. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan aturan cosinus atau aturan sin. Bisa dua-duanya nih. Kenapa? Karena tiga sudutnya sudah diketahui, ada dua sisi juga yang diketahui. Kalau pakai aturan cos berarti pakainya yang ini ya, dua sisi yang mengapit nih. 10 akar 3, 10 akar 3 pakai yang ini. Kalau misalkan mau pakai aturan sin, harus sama tetap jawabannya. Kalau pakai aturan sin, berarti pakainya yang diketahui aja. Ini berarti Q, ya, Q atau PS di sini. Nah, kemudian berarti sudut apa lagi yang diketahui? Ini juga bisa kan? Ini atau ini bisa di depan sudut. Nih ibu pakai yang ini deh, sudut P, yang ini. Berarti ini P kecil. Di depan sudut P berarti P kecil. Berarti kita bisa menggunakan aturan sin misalkan di sini. Ibu mau pakai aturan sin. Nih, aturan sin. Berarti kalau pakai aturan sin adalah PS per di depan sudutnya ya, sin Q sama dengan berarti ibu tadi pakai yang P ini, berarti SQ per sin P. Bisa juga pakai yang ini, yang S, berarti QP per sin S ya. Nah di sini PS ini adalah si yang ditanya. Berarti sin Q-nya 120 ya, sama dengan SQ-nya 10 akar 3 per sin P-nya 30, sin 30. Berarti PS per sin 120. Ingat ya, ini ada di kuadran kedua. 120 derajat itu ada di kuadran kedua nih. Ya, di sini ya. Sin 120 derajat ini ada di kuadran kedua, berarti nilainya positif. Gini kan? Berarti plus sin berapa berarti dia? Berarti sin 180 dikurang 60. Gitu kan? Berarti sama juga dengan plus sin itu nilainya positif di kuadran kedua, sin 60. Berarti sin 60 adalah setengah akar 3. Gini kan? Nah, berarti di sini sin 120 adalah setengah akar 3 sama dengan 10 akar 3 per sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Nah ini ibu coret. Berarti tinggal PS per akar 3 sama dengan 10 akar 3. Ini tinggal kali silang. Jadi PS sama dengan 10 akar 3 dikali akar 3. Berapa tuh? Berarti jadi PS sama dengan ini akar 3 kali akar 3 dulu ya, berarti 3, berarti 10 kali 3 sehingga PS sama dengan 30 cm. Nah ini adalah jawabannya gitu. Itu kalau pakai aturan sin ya. Kalau mau pakai aturan cos harus jawabannya sama juga. Coba kita ganti dia pakai aturan cos nih, coba ya, kita pakai aturan cos nih, aturan cos. Kalau ini aturan sin, berarti jawabannya ini ya, 30 cm. Cosinus nih. Kalau pakai aturan cosinus berarti dua sisi mengapit satu sudut. Ini sudutnya berarti yang 120, sisinya berarti 10 akar 3, ini berarti 10 akar 3. Berarti pakainya pakai Q ya. Di sini berarti ibu pakainya PS kuadrat sama dengan, karena ini tanya PS, ibu jadi langsung ganti sama PS aja. Sama dengan sisi yang mengapit dikuadratkan ya, jumlah sisi yang mengapit dikuadratkan, berarti PQ dikuadratkan ditambah QS dikuadratkan dikurang 2 kali PQ dikali QS
cos Q, gini kan? Berarti PS kuadrat sama dengan PQ-nya 10 akar 3 kuadrat ditambah QS-nya 10 akar 3 juga dikuadrat, gini ya. Dikurang 2 kali 10 akar 3 dikali QS-nya juga sama 10 akar 3 cos 120. Ini kan? Nah, berarti PS kuadrat sama dengan 10 akar 3 kuadrat, berarti 10 pangkat 2 100, akar 3 pangkat 2, akar 3 kali akar 3 berarti 3, berarti 100 kali 3 berarti 300. Ditambah, ini juga sama, 300 juga. Dikurang 2 kali 10 akar 3 kali 10 akar 3 sama seperti 10 akar 3 pangkat 2, berarti 10 kali 10 100, akar 3 kali akar 3 3, berarti di sini juga 300. Cos 20 ya, berarti masih dikali cos 20 di sini Ibu coret-coret. Cos 120 berarti sama juga karena dia di kuadran kedua, maka nilainya dia negatif. Ya, cos itu nilainya negatif, berarti cos 180 dikurang 60. Jadi ini sama juga dengan nilai min cos 60 gitu kan. Nah, berarti cos 60 berarti sama juga dengan min, nilainya min setengah. Ya kan? Nih. Dia nilainya min setengah. Nah, berarti sini Ibu kasih di sini min setengah, Ibu tulis. Nah, ini dia. Coret ya, 2 sama 2. 2 dibagi setengah habis. Ingat, min ketemu min. Nih, min kali min. Ini jawabannya berarti plus. Jadi PS pangkat 2 sama dengan 300 tambah 300. Min ketemuin tak jadi plus 300 juga. Sehingga PS pangkat 2 sama dengan 300 tambah 300 600, 600 tambah 300 berarti 900. Sehingga PS sama dengan akar dari 900. Gitu kan? Akar dari 900 ya berarti PS-nya adalah akar 9 dulu deh, akar 9 3. Kemudian akar 100 itu 10. Ya udah, berarti PS sama dengan 30 cm. Jawabannya sama. Jawabannya sama dengan menggunakan aturan sin atau dengan menggunakan aturan cosinus. Intinya adalah jika biar kita tidak bingung menggunakan aturan sin atau aturan cos, kamu gambar terlebih dahulu agar kita tahu dia menggunakan aturan sin atau menggunakan aturan cos. Gitu. Demikianlah pembahasan soal tentang aturan sin dan aturan cos. Jangan lupa dipelajari dan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.